Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah tiada hentinya di setiap hela nafas kita di penghujung akhir daripada bulan Sya'ban. Boleh jadi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, boleh jadi juga malaikat Yazrail datangnya lebih dulu daripada satu Ramadan. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah tetapkan ketetapan ajal kalian, kata Allah, dan kalian pasti tidak akan menang kalaulah malaikat maut ini sudah datang. Begitu yang Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 di ayat yang ke-60, halaman 536 sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat beriring salam senantiasa tercurah terlimpah untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung-hujung akhir Sya'ban, sering kita dengar sebuah ungkapan yang sering digemakan, yaitu dengan kalimat tarhib Ramadan. Tarhib bukanlah bahasa baru. Sebuah bahasa Arab yang kita kenal memiliki asal kalimat rohiba yarhabu, artinya lapang. Tarhib menerima dengan lapang. Keluarlah sebuah ungkapan marhaban, engkau datang kami senang, itu marhaban. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Mekah menuju Madinah, disambut dengan marhaban, ungkapan selamat datang dengan persiapan, karena masyarakat Yasrib Madinah ketika itu sudah menanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarhib itu menggunakan hak kecil. Kalau dia menggunakan hak besar, artinya ancaman, menakut-nakuti. Makanya di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, satu huruf saja berubah bentuk, berubah makhrijul hurufnya, maka berubah pula artinya. Ada ungkapan lain yaitu ahlan wa sahlan. Apa bedanya? Ahlan itu engkau datang sebagai keluarga, wa sahlan engkau datang membawa kemudahan. Dalam konsep menjamu tamu orang Arab, kalau disambut dengan ahlan wa sahlan, itu memiliki tanda ini tamu tanpa persiapan. Jadi orang Arab menerimanya dadakan, dia tidak ada persiapan, dan dia pun tidak menginginkan orang ini lama-lama. Tapi kalau mereka menyambut dengan kalimat marhaban, itu menginap pun mereka senang. Begitu konsep dalam penyambutan tamu dari kalimat marhaban dan ahlan wa sahlan. Ada satu lagi bahasa yang sering kita dengar yang menunjukkan kalimat selamat datang. Saya kurang tahu ini bahasa Sulawesi kah, bahasa Banjar kah, atau bahasa Jawa kah. Sering kita dengar dengan ungkapan welcome. Ini biasanya ditemukan di depan pintu. Ya, itu kalau kita lihat ada tulisannya welcome, itu artinya Pak keset kaki, ya. Maka Ramadan tidak pakai welcome. Kenapa? Karena kalau pakai welcome bahasa Inggris, selamat datang, itu selamatnya pas datang saja, pulang belum tentu selamat. Makanya ungkapan bahasa Arab itu menggunakan kalimat marhaban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perlu disambut? Karena jelas ini satu-satunya bulan yang tersebut di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun bulan yang namanya disebut secara jelas kecuali Ramadan. Bulan itu ada 12. At-Taubah 36, halamannya 192, baris ke-11 kiri Al-Quran. In isna
asara sahran. Kata Allah bulan ada 12. Tapi dari 12 bulan itu yang disebut hanya Ramadan. Hari ada 2 disebut. Satu Jumat, satu Sabtu. Tapi Sabtu tidak pernah digandeng dengan kata yaum. Karena konotasinya jelek. Begitu yang disebutkan di dalam Al-Baqarah 65, halamannya 15. Kunu qiradatan khasyi'in. Hari Sabtu itu hari terlaknat bagi orang Yahudi. Karena mereka tidak sholat hari Sabtu, dikutuk jadi monyet. Tidak ada jamaah di Masjid Miftahul Khair tidak sholat Jumat jadi monyet. Begitu Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Tapi hari Jumat menjadi hari nama dari surat. Tidak diciptakan langit dan bumi kecuali pada hari Jumat. Tidak dihancurkan langit dan bumi hari kiamat kecuali hari Jumat. Ada nama perempuan sering kita dengar, banyak disebut di dalam Quran dengan kalimat-kalimat kata ganti. Satu-satunya perempuan yang namanya disebut paling jelas Maryam, 34 kali. Tidak ada perempuan lain disebut di dalam Al-Quran. Istri Nabi Adam kah? Istrinya Nabi Nuh, Lut, istrinya Fir'aun, istrinya Raja Mesir Zulaikha, istrinya Abu Lahab. Tidak ada namanya satupun disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan Maryam satu-satunya perempuan terbaik yang namanya tersebut di dalam Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu-satunya kata di dalam Al-Quran adalah kata As-Somad, tersebut dalam surat Al-Ikhlas. Surat yang unik. Kalau An-Nas ada An-Nasnya, kalau Al-Falaq ada Falaknya, kalau Al-Kafirun ada Al-Kafirunnya. Tapi tak pernah kita dengar dari ayat 1 sampai 4 di surat Al-Ikhlas ada kata ikhlasnya. Qul huwallahul ikhlas, tidak ada. Ini menunjukkan ada tidak ada Allah yang bisa kita lihat. Ibadah kita tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun yarah fa innahu yarah. Begitu yang disebutkan dalam hadis Jibril nomor 7, hadis ihsan namanya. Maka ada tidak ada Ramadan tetap ke masjid. Makanya suksesnya orang di bulan Ramadan tidak dilihat dari Ramadannya. Kalau Ramadan dia muncul ke masjid biasa, tapi setelah Ramadan dia tetap datang ke masjid. Itulah yang luar biasa. Makanya somat itu disebutkan satu-satunya di dalam Al-Quran. Allah ingin sampaikan seberat apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita, seberat apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tidak ada tempat bergantung kecuali as-somad, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ini muliakan Allah, maka bulan ini perlu disambut. Nabi kita berpuasanya 9 kali dari tahun kedua sampai wafat. Kata puasa disebut dalam 2 bentuk, saum dan siam. Saum disebut 1 kali hanya untuk Siti Maryam. Surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Puasanya Siti Maryam itu masih makan dia, masih minum dia, tapi tidak boleh bicara 1 hari penuh. Berat. Makanya ketika perintah puasa dari saum berganti menjadi siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan saum. Kenapa? Saum beda dengan siam. Siam disebut 9 kali di dalam Quran. Nabi puasanya 9 kali. Dari 9 itu 8 kali Nabi puasa 29 hari. 1 kali Nabi puasa 30 hari. Maka puasa hanya 2, kalau tidak 29, 30. Muhammadiyah sudah menetapkan hari Rabu. Pemerintah baru akan sidang isbat melihat ruqyah hilal itu hari Selasa. Kalau bulannya terlihat, puasalah kita Rabu. Kalau bulannya belum terlihat, puasa kita Kamis. Namanya disempurnakan, tidak jadi masalah. Yang penting siapa nanti lebaran duluan, kita ikut itu saja. Agak enak gitu kan. Mangkalnya Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siam disebut 9 kali di Quran. Di Al-Baqarah 5 kali. 183 halaman 28, 187 2 kali halaman 29, 196 2 kali halaman 30, An-Nisa ayat 892 halaman 93, Al-Maidah disebut 2 kali,
ayat 89, ayat 95, halaman 122, 123, dan surat Mujadalah ayat 4 halaman 542. 9 kali kata siam disebut, selaras dengan Nabi berpuasa hanya 9 kali dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, menahan lapar, menahan haus, menahan dari yang hal-hal yang membatalkan. Kenapa tidak saum? Karena banyak orang di bulan Ramadan puasa dia, tapi mulutnya masih kemana-mana. Beli takjil 1 jam 2 jam menjelang buka puasa. Ketika diajak temannya, apa dia bilang? Jangan beli risol di situ, banyak minyaknya, dia bilang. Beli di tempat lain. Dia puasa, tapi mulutnya kemana-mana. Jangan beli di situ, nah wadenya 5.000 cuma dapat 3. Mending di situ 5.000 dapat 4. Donatnya agak lembut, dia bilang. Kadang boleh ngutang pula, dia bilang. Puasa dia, tapi mulutnya kemana-mana. Puasa dia, tapi dia pilih-pilih imam. Jangan sholat malam ini, nah imamnya bacanya panjang. Ini agak besok lah, agak ngebut imamnya, fatihahnya 1 napas gitu. Allah Akbar. Puasa dia, tapi mulutnya entah berantah mana-mana. Maka tidak disebut dengan kalimat saum, disebut dengan kalimat siam. Itu rahasianya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, maka perlu kita sambut. Kalau bapak ibu perhatikan, pengantin baru dengan pengantin lama itu cara sambutnya beda. Pengantin baru itu pulang kerja, Masya Allah, capek bang, mau dibuatin teh bang, mau mandi air panas bang, masih bulan madu. Tapi coba yang sudah nikah 20 tahun, 30 tahun, mana ada disambut-sambut. Sibuk kita pulang, sibuk pula dia scroll TikTok. Lihat paket COD-nya belum sampai-sampai. Asus nah. Beda pak. Ngundang Ustadz viral dengan Ustadz tidak viral, beda pak. Bapak ngundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Khalid Basalama, sambutannya beda. Tidak mungkin Ustadznya langsung datang ke sini. Secara standar nasional, SOP Ustadz nasional itu Pak, di seluruh provinsi itu harus dijemput di bandara. Kalau Ustadz-Ustadz besar datang, ilmunya besar, viralnya besar, jangan ditanya lagi sanadnya. Itu kita jemput di bandara Pak. Dan apakah Ustadznya langsung ke Miftahul Khair? Tidak. Ustadznya akan kita istirahatkan dulu di hotel 1 jam 2 jam sebelum tampil, minimal sehari 3 tampil. Itu akan diinapkan. Standar Balikpapan ini biasanya di Grand Cokro itu 665.000 1 malam, belum termasuk sarapan. Kalau pakai sarapan 885 1 malam. Kalau penuh Grand Cokro itu ustadznya akan dimundurkan di Hotel Horizon 779.000 1 malam, sudah termasuk sarapan. Cuman kalau di Horizon tidak ada kolam renang. Kalau di Grand Cokro ada kolam renangnya. Penuh Horizon itu ustadznya akan kita pindahkan ke BSB. Nama hotelnya Grand Jatra bintang 5, 995 1 malam, lebih mahal dia. Penuh Grand Jatra, maka ustadz ini akan dimundurkan ke belakang. Nama hotelnya Astara. Itu hotel besar juga, ada waterboomnya terbesar di Balikpapan. Agak lebih mahal dia, 1.050.000 1 malam. Udah gratis berenang, waterboom orang 2. Penuh Astara itu mundur ke belakang Pak. Ada hotel namanya Pentasiti. Nah itu agak lebih mahal, naik dia 1.100.000. Itu sudah termasuk sarapan. Kalau anak di atas, di bawah umur 5 tahun gratis. Bawa anak di atas 5 tahun nambah 125. Kalau anak di atas 10 tahun nambah 175. Begitu standar hotelnya. Kalau penuh hotel Pentasiti, maka ustadz-ustadz viral ini akan dibawa ke Kilo 5. Hotelnya Platinum. Hotel tempat nginap Prabowo bintang 5, 1.400.000 1 malam. Itu yang standar. Naik ke atas superior, naik ke atas deluxe, naik ke atas junior suite, naik ke atas lagi presiden suite 4.400.000 1 malam. Bapak jangan pikir aku nginap di situ, ya kan? Di Sarohku honorku cuma 200.000. Nah cukup 4.400.000. Begitu. Kenapa? Sambutannya beda Pak. Tapi kalau ustadz yang datangnya cuma dari Manggar, mana ada yang nyambut aku tadi? Apa dia bilang orang ini? Dia bilang beda kelas Pak. Begitu. Maka Ramadan harus berbeda. Penyambutannya spesial. Kalau kita tidak buat Ramadan ini spesial, apa yang Allah ingin buat spesial pada diri kita? Maka apa maksud daripada Ramadan? Sedikitnya kata para ulama tafsir Al-Quran Al-Karim, kata Ramadan ini memiliki 4 makna.
Yang pertama, Ramadan itu disebut dengan ar-ramdha'u, panas. Karena orang Arab menamai bulan itu sesuai dengan musim. Tadinya Nabi puasa 9 kali, kata siam 9 kali. Bahkan Ramadan ini bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Begitu istimewanya angka 9, angka tertinggi yang berdiri sendiri. Karena angka 10 dia berdiri berdua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panas ar-ramdha'u, maka ketika itu bangsa Arab ini musim panas. Imam Ibnu Katsir jilid keempat halaman 128 dalam tafsirnya menyebutkan rumidotil fisol iza'atisan, dinamai Ramadan itu karena seperti anak onta yang berlari kepanasan karena kehausan. Berlarinya anak onta dari tempat mereka ngeram, berteduh, duduk, itu disebut rumidal Ramadan, kepanasan. Maka turunannya atau bahasa Indonesianya derivatnya al-hijarah al-hararah, batu panas di bawah dasar gunung berapi itu ada batu kecil, itu disebut dengan rumidat al-hijarah al-hararah, batu panas. Kenapa Ramadan ini batu panas? Kata Allah, rasakanlah panas ini cuma di dunia. Jangan kau rasakan panas ini di akhirat. Apakah ada kita merasakan panas batu di akhirat? Jelas. At-Tahrim ayat 6 halaman 560. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga istrimu, jaga anakmu, jaga keturunanmu dari api neraka. Apa itu api neraka? Wa quduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya manusia dan api. Maka jangan rasakan batu neraka itu, batu api neraka itu jangan rasakan di neraka, rasakanlah di Ramadan saja. Bakarlah dirimu di Ramadan saja. Itu menurut pendapat ulama makna dari kata Ramadan. Yang kedua, Ramadan itu disebut al-haraku hurqatul batan wal hulqum, panasnya perut dan panasnya tenggorokan. Dalam ilmu kedokteran 7 jam, 8 jam lambung kita ini tidak terisi air, tidak terisi makanan, maka produksi asamnya meningkat, dikenal dengan nama asam lambung. Ketika asam lambung ini naik ke tenggorokan, dia akan terasa agak panas. Lalu ketika dia masuk ke dalam mulut, maka menghasilkan bau yang tidak sedap. Disitulah muncul hadis Nabi Bukhari 1894, Sahih Muslim 1151. Apa kata Nabi? La khulfun fahmi shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih istimewa di hadapan Allah kecuali lebih daripada bau kasturi. Tapi dipahami hadis ini hanya berlaku di hari kiamat. Jadi jangan nanti mengetes hadis Ustadz, kata Ustadz bau mulut orang puasa itu lebih harum dari kasturi, diciumnya pula di dunia. Ini enggak berlaku di dunia, Pak ya. Di dunia jangan coba-coba dicium. Ini hanya berlaku di akhirat. Naik panas ini muncul rasa takut, khauf, maka kata Allah di surat Quraisy surat ke-106 itu, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau rasa laparmu ingin aku jamin, kalau rasa takutmu ingin aku jaga, kata Allah, syaratnya nomor 3, falyabudu rabb hadzal bait, salat. Kalau salat berantakan, sudahlah. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin 915 tahun yang lalu meninggal dunia, beliau menyebutkan dalam kitab Ihya itu ada orang yang berpuasa itu puasa awam. Apa itu? Dia puasa menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang membatalkan, tapi sholatnya masih berantakan, tarawihnya masih tidak karuan, khotam Qurannya tidak pernah, udah berpuluh-puluh tahun Ramadan tidak pernah khotam Quran. Lalu anehnya ketika sholat Idul Fitri datangnya paling duluan. Kan agak-agak aneh. Sholat Idul Fitri itu sunnah.
Sholat subuh tidak muncul di masjid. Apa kerjaannya? Nyetrika baju. Yang baju dipakai untuk Idul Fitri. Sementara sholat subuhnya pakai baju biasa saja di rumah. Sholatnya 5:30. Berangkat Idul Fitri jam 6. Subuhnya wajib. Nggak keluar. Cobalah lihat subuh Idul Fitri nanti. Mana ada masjid penuh. Tapi Idul Fitrinya keluar seluruh manusia. Bahkan tidak sholat Idul Fitri tidak dosa. Sholat sunnah kok. Cuman rugi ya. Beginilah umat Islam hari ini. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan itu disebut dengan kata panasnya perut dan panasnya tenggorokan. Yang ketiga, ulama sebutkan rumidatil dzunub, yurmid dzunub. Itu disebutkan di kitab Baihaqi, jilid kedua, halaman 291. Innama sumiya Ramadan li'annahu yurmidu dzunub wa yuharrikuha bi a'malis salih. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena dia membakar dosa dengan perbuatan amal soleh. Di mana dalil Qur'annya Ustaz? Surat ke-11, juz ke-12, Hud ayatnya 114, halamannya 234, posisinya sebelah kiri. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal baik menghapus amal-amal buruk. Dihapus, ditutup oleh Allah. Maka dari 234 halamannya muncul hadis Sahih Muslim 233. Apa kata Nabi? As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahuma iza ijtanabal kaba'ir. Salat 5 waktu, kita salat subuh, nanti salat zuhur, antara subuh dan zuhur ini dihapuskan kalau kita salat zuhur. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat. Wa ramadan ila ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, kata Nabi, mukaffirah, menghapus dosa diantaranya, izajtanabal kabair, selagi dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Maka yang ketiga, arti daripada Ramadan itu membakar dosa. Yang keempat, Ramadan itu disebut dengan ar-ramid. Apa itu ar-ramid? Al-mator fi akhiril khayt ila awalil kharif. Awal musim gugur, akhir musim panas, awal musim gugur, disebut dengan kata ar-ramid. Di Mekah, di Madinah, saya tanya dengan teman-teman saya di Mekah Madinah, kenapa Mekah Madinah ini rata-rata warna catnya sama? Kalau kita umroh itu Pak, kalau enggak coklat, krem, kayak gitu-gitu aja. Enggak ada kuning mencolok, oranye, biru, tidak ada. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu Pak, mau dekat Lebaran, berubah cat pagarnya, berubah cat temboknya. Kadang kuning berubah biru tahun ini, gordennya berubah, tergantung suasana hatinya. Nah, itu Indonesia. Tapi kalau di Makkah Madinah, berangkat kita umroh, sama semua bentuk hotel, gitu-gitu aja bangunannya. Kenapa? Ternyata salah satu jawaban mereka, kami punya musim panas ekstrim. Ketika musim panas ekstrim ini datang di Mekah Madinah, maka gurun pasir daripada padang pasir ini dia akan berputar-putar. Panasnya luar biasa, menempel ke bangunan-bangunan yang ada di Mekah Madinah. Ketika dia menempel, maka seluruh rumah bangunan ini warnanya akan sama, warna debu. Itu apa juga dicatnya bilang. Nah, warna debu ini akan hilang itu dengan romid, datangnya awal musim gugur. Makanya Ramadan 11 bulan berdebu ini hati. 11 bulan jengkel dengan tetangga, 11 bulan jengkel dengan mertua, dengan menantu, 11 bulan tidak senang dengan teman kantor. Datanglah Ramadan untuk membasahi debu-debu itu. Itulah makna dari kata Ramadan, 4 makna dari kata Ramadan. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adakah amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini? Banyak sebenarnya persiapan. Ada yang tulis 9, ada yang tulis 11, ada yang tulis sampai 15 persiapan Ramadan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat-ayat puasa itu ayat yang paling lengkap. Kalau kita bicara sholat,
Itu tidak dijelaskan di dalam Quran bagaimana zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kita perlu ilmu hadis. Zakat 85 gram nisabnya tidak dijelaskan di Quran. Perlu ilmu hadis. Umroh haji tidak dijelaskan, tawaf 7 kali putaran, nanti mulainya di Hajar Aswad, nanti di Rukun Yamani, sampai dengan Hajar Aswad baca Rabbana Atina Fid Dunya, tidak dijelaskan. Bagaimana sa'i Safa Marwah, bagaimana ketika lampu hijau lari-lari kecil, baca doa, bagaimana tahallul, berapa rambut yang dipotong, berapa minimal ruas rambut yang dipotong, tidak diajarkan di Quran, perlu ilmu hadis. Tapi ada secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, itu rangkaian ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa, dan dijelaskannya berurutan 183, 184, 185, 186, 187. Ini berbicara tentang puasa Ramadan, berangkainya. Maka inilah amalan jangan sampai tidak dikerjakan di bulan Ramadan. Apa itu? 183 sampai 187. Pertama 183. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat 183 ini turunnya bukan di bulan Ramadan, turunnya di bulan Sya'ban. Allah ingin sampaikan ketika ayat puasa turun, tidak langsung puasa, tapi persiapan dulu. Maka jangan sampai sudah puasa bertahun-tahun, sudah puasa berkali-kali, masih bertanya, apa hukumnya kumur-kumur siang hari di bulan Ramadan? Apa hukumnya suntik insulin? Apa hukumnya suntik tetanus di siang hari di bulan Ramadan? Apa hukumnya sikat gigi pakai odol di bulan Ramadan? Masih bertanya. Apa hukumnya tidur sepanjang hari di bulan Ramadan? Masih bertanya. Mana yang lebih afdol, sholat 8 atau 20? Itu aja yang ditanya. Itu aja yang diperdebatkan. Maka Ramadannya ketahuan tidak punya ilmu. Maka ayat 183 ini turunnya di Sya'ban, bukan di Ramadan. Dalami lagi ilmu puasa ini sehingga ilmunya Ramadannya penuh arti. Dan hebatnya ayat 183 dan ayat 187 ini sama-sama ditutup dengan kata takwa. Ayat 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun, ayat 187 ditutup dengan la'allahum yattaqun. Allah ingin sampaikan Ramadan itu bukan saja di depan tapi sampai belakang. Makanya sering saya sampaikan, suksesnya anak di pesantren tidak dilihat ketika di pesantren. Jadi orang tidak mau lihat saya pesantren berapa tahun, masa bodoh orang. SD saya 6 tahun pesantren di Bengkulu, SMP saya 3 tahun pesantren di sana di Mekah, SMA saya 4 tahun pesantren di Pondok Modern Gontor, Jawa Timur. Kemudian sanad Al-Quran 3 tahun ke Ustadz Hadi Dayat. Kemudian mengambil sanad hadis 4 tahun ke Palembang. Orang masa bodoh. Yang orang lihat apa yang bisa kau berikan setelah keluar dari pesantren. Makanya sukses anak di dalam pesantren itu tidak dilihat ketika dia dalam pesantren. Di pesantren tidak sholat, diterjang sama guru. Di pesantren melanggar, digundul kalau dulu. Kalau sekarang hamlah namanya. Tapi apakah dia berguna bagi masyarakat ketika dia lulus dari pesantren? Masih tidak dia ke masjid? Masih tidak dia bermasyarakat? Dilihat setelah keluar dari pesantren. Tunduk tidak dia dengan Allah, patuh tidak dia dengan orang tua, dilihat dari keluar dari pesantren. Begitu pula di Ramadan. Maka Ramadan tidak melihat siapa nanti yang rajin ke masjid di Ramadan, tapi siapa yang tetap ke masjid setelah Ramadan. Itulah yang sukses. Makanya ditutup dengan takwa, dibuka dengan takwa, ditutup dengan takwa. Selesai 183, lari ke 184. 184 itu Bapak Ibu ada kata yang menyelip. Ilmu dalam hadis, ilmu dalam Quran, kalau ada kata yang menyelip, tak ada dia tujuan yang sama, maka dia bermakna penting. Apa kata yang menyelip? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Itu di ayat 184. Kata Allah, siapa yang tatawu, maka aku lebih mencintainya. Apa itu tatawu? Tatawu itu kalau di hadis Tirmizi 413 itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, jangan pernah tinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Siapa yang tidak tinggal ini, maka Allah jamin, kata Nabi, dibangunkan rumah di surga.
Namanya sholat tatawu. Makanya banyak orang sholat tarawih, tapi setelah isya tidak sholat sunnah. Ini kacau. Setelah sholat isya itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Itu lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih. Berapa banyak orang cuma duduk manis, nunggu selesai kultum, tidak sholat sunnah. Dikejarnya tarawih. Ini ketahuan ilmunya dangkal. Maka sholat rawatib ini sholat sunnah tatawu ini menutup sholat rawatib yang kurang. Tapi sholat tarawih tidak bisa menutup sholat isya. Nah, kalau di puasa itu tidak disebut sholat. Tatawu di puasa itu menggandeng kalimat setelahnya, yaitu khair. Apa itu khair? Harta. Dari mana Ustaz tahu harta? Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah, mereka sangat cinta dengan khair. Apa itu khair? Harta. Makanya tatawu itu jangan tidak di bulan Ramadan bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya sungguh sangat luar biasa. Bapak ada rezeki, beli kurma 1 dus, taruh di masjid. Kalau mau lebih afdol lagi Pak, cari masjid yang Bapak tidak kenal. Pengurus masjidnya tidak kenal Bapak, jamaah yang makan kurmanya tidak kenal Bapak. Itu pahalanya lebih tinggi. Kalau yang kenal Ustaz, boleh. Ada 4 jenis sedekah. Yang pertama, sedekah tidak dapat nilai pahala. Namanya sedekah menyakitkan. Qaulun ma'rufun khair wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ada orang lagi makan lalapan, tiba-tiba datang pengamen. Lalu dia bilang badan kuat, badan sehat, ngamen, dosa. Orang ada kayak gitu kadang. Maka kalau Bapak tidak senang dengan pengamen, tidak senang dengan badut, jangan dihina. Kalau tidak mau kasih, tidak apa-apa. Ini tiba-tiba datang parkir. Tadi pas aku masuk Indomaret tidak ada parkir. Ini muncul tukang parkir dari mana? Kalau tidak mau dikasih, jangan dihina. Begitu konsepnya. Kalau memberi lalu menyakitkan, tidak ada nilainya. Yang kedua, sedekah tanpa mengetahui nominal. Bapak sholat Jumat, lalu masukkan uang di kantong ini random. 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 10.000. Nanti ketika masukkan ke kotak infak, kata Nabi tangan kiri jangan tahu. Artinya apa? Mata pun tak boleh melihat. Ambil salah satu uangnya, masukkan ke dalam kotak infak tanpa tahu berapa nilai uangnya. Itu kalau berdoa, naiknya lebih cepat. Tapi jangan dipilih Pak. Nanti masuk ke kantong, 100.000 ini. Nah, itu kasus. Yang ketiga, sedekah bi khairi ya'lam, tanpa mengetahui. Bapak datang ke panti yatim, Bapak datang ke sekolah tahfidz Quran, Bapak bilang aku sedekah 1 juta. Bapak, orang itu tidak tahu dengan Bapak, kasih dengan anak yatim, kasih dengan anak tahfidz Quran, tanpa dia harus mengetahui siapa aku. Sampaikan ke anak itu, tolong doakan hamba Allah, dilancarkan urusannya, dinaikkan pangkatnya, dihamilkan anaknya. Itu kalau doa seperti itu Pak, naiknya lebih cepat. Yang sedekah tidak tahu ke siapa, yang menerima sedekah tidak tahu siapa yang berikan. Nah, itu salah satu rumus daripada sedekah. Maka 184, banyak-banyakkan sedekah di bulan Ramadan. Yang 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah ingin sampaikan di bulan Ramadan ini banyak tadarus. Bukan kencang-kencangan ngaji. Karena banyak masjid ini, mohon maaf, lomba-lombaan pakai mic. Ngaji tidak jelas, tajwid berantakan. Tapi pakai mic bulan Ramadan sampai jam 12. Di mana dalilnya? Teman-teman kita Pak, beragama Nasrani, itu ibadahnya sekali seminggu, hari Minggu. Tidak ada gereja pakai toa. Pakai speaker dalam. Ada dia mengganggu. Nah kita sehari 5 kali. Ramadan dihantam. Ada orang mau kerja, ada orang sakit gigi, ada orang lagi berkelahi dengan istrinya, ada orang sakit kepalanya. Mik ini sampai jam 1 tidak berhenti-henti. Lalu bilang Ramadan. Di mana dalilnya? Kata Nabi, sholat zuhurmu jangan berbunyi, sholat asarmu jangan berbunyi. Mungkin ada yang sedang tidur, mungkin ada yang sedang istirahat. Itu sholat, bukan baca Quran. Ini kadang ngaji tidak jelas. Ini Pak kadang. Makanya bilang ke pengurus, ini suara dalam atau suara luar? Kalau suara dalam tidak jadi masalah.
Cuma orang dalam yang dengar. Oh, boleh pakai suara luar, tapi suara luar sampai jam 10. Lewat jam 10 harus suara dalam. Orang mau istirahat. Itulah Islam. Nah, ini ndak kadang hantam-hantamnya betul ngaji, Pak. Ya. Nah, kadang orang masih istirahat, sudah dihantam jam 2 bunyi untuk sahur. Jam 2 orang masih mau tidur kadang. Bukannya sahur itu diperlambat kata Nabi. Oh, ini Ramadan berkelahi pengurus masjid dengan masyarakat. Mengatasnamakan agama. Di sinilah dangkalnya ilmu. Makanya bukan dilarang toaknya, tapi penggunaannya yang diatur. Begitu tata dalam Islam. Maka kata Nabi, zuhur jangan berbunyi, asar jangan berbunyi. Sholat ini, begitu Jibril mengajarkan. Jam-jam istirahat, jam-jam pulang kantor. Hebatnya Islam. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Maka disebut tadarus. Apa itu tadarus? Dari kata diros. Diros itu belajar. Pelajaran durus, pengajarnya mudaris, tempat belajarnya madrasah. Bukan sebanyak-banyakan khatam. Maka dudukkan satu guru yang pintar mengaji, ngaji bareng. Lalu kalau ada yang salah, salah, itu nun mati ketemu ba. Salah, itu gunnah, agak ditekan sedikit. Salah, itu matnya kurang panjang. Itulah tadarus. Bukan kejar-kejaran, satu ngaji, satu makan lemper, satu makan risol, satu main handphone. Itu bukan tadarus. Itulah konsep yang salah di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu tadarus, banyak taklim. Maka di kita ada taklim subuh, ada taklim sebelum tarawih. Itu tadarus. Fata'allaman baban min ayatillah khairan min antusolli mi'ata raka'atin. Ibnu Majah 219. Kata Nabi, siapa yang belajar satu ayat Allah lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Nah, ini kadang tidak disampaikan. Makanya 185 itu dibuka dengan turunnya Al-Quran untuk dipelajari. 186. 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 187 puasa, 186 ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bukan tentang puasa, tentang doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah ingin sampaikan, coba lihat kalimat Allah ya. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku jawab apabila hambaku berdoa. Dalam ilmu bahasa Indonesia ini kalimat salah. Kalau dalam bahasa Indonesia seharusnya ada syarat baru jawab. Apabila mereka berdoa, aku akan jawab. Begitu yang benar. Tapi ini bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa Allah. Ini bahasa Quran. Kata Allah, belum mereka berdoa, aku sudah jawab. Ujibu, aku jawab. Dakwatad da'i izadaan. Kalau mereka berdoa. Coba lihat hebatnya Ramadan. Belum kau berdoa, belum kau angkat tangan, aku udah tahu isi hatimu, kata Allah. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Konsep doanya berbeda. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di ayat lain ud'uni astajib lakum, berdoalah aku jawab. Tapi ini bukan ayatnya di Ramadan. Itu konsepnya. Tapi di Ramadan aku jawab walaupun kau belum berdoa. Maka ada dua tempat di Ramadan ini jangan tidak berdoa. Yang pertama di waktu sahur. Wabil asharina hum yastaghfirun. Az-Zariyat 18 halaman 521. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa di waktu sahur. Yang kedua, 1 jam sebelum buka puasa. Inilah waktu yang paling dahsyat untuk berdoa. Tapi setan paham ini hadis. 1 jam, 2 jam sebelum buka puasa, orang tidak sibuk berdoa. Orang sibuk cari takjil. Keluar rumah semuanya, macet jalan-jalan. Setan paham, biar tidak berdoa. Cari barongkok lah, jalan kote lah, lemper, es teler, es campur. Dibeli semua, dimakan juga enggak. Minum teh hangat saja, air hangat kurma 1 kenyang. Kecil lambung kita ini. Dihantam dengan gorengan, dihantam dengan nasi padang 2, dihantam dengan es teh, dihantam dengan es jeruk, mati lambung ini. Diterjang lagi,
kecil lambung ini. Maka kalau mau nurut ilmu dokter 32 kali punya. Cuma enggak ada yang praktek ini. Kapan selesainya Ustadz, dia bilang. Makanya proses makan, menunda minum itu ada dalam ilmu kedokteran. Menunda 15 menit, 10 menit setelah makan baru minum. Makanya konsep Islam sampai mengajarkan tak boleh meniup makanan. Karena yang ditiup karbon dioksida masuk dia ke makanan. Begitu ilmu Al-Quran, ilmu Nabi SAW mengajarkan. Maka keluar di waktu maghrib, jelang maghrib, itu ulama sebut seburuk-buruk waktu. Anak zaman now, Pak, belum maghrib, belum keluar. Itu di dekat rumah saya, di Bukit Kebo. Saya kan tinggal dekat Bukit Kebo. Itu banyak bujang gadis kalau mau maghrib. Kutanya, ngapain kalian kesini? Dia bilang apa? Nggak gaul kau nih Ustadz, dia bilang. Kami ini lihat sunset, dia bilang. Matahari tenggelam. Kata Nabi itu seburuk-buruk waktu. Duduk di pantai nonton sunset, itu waktu jin kawin. Lari setan keliling kemana-mana di waktu maghrib. Makanya kata orang tua dulu, kalau maghrib matikan TV, tutup pintu, masuk rumah. Orang tua dulu ditanya dalil, mana tahu dia. Orang sekarang berkumpul mau maghrib ngelihat matahari tenggelam. Apa enggak kesurupan? Apa enggak kemasukan jin kebo di Bukit Kebo? Kacau-kacau orang zaman sekarang. Maka itu waktu berdoa paling tepat 186. Terakhir 187. 183 perbanyak ilmu, 184 perbanyak sedekah, 185 perbanyak membaca Al-Quran, 186 perbanyak berdoa, 187. Ini agak berat. 187 itu Pak dibuka dengan kalimat Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Kata Allah, aku halalkan bagi kalian berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Ayat puasa di 187 itu dibuka dengan kalimat hubungan suami istri. Ulama tafsir menyebutkan banyak perempuan tidak mau berhubungan intim di bulan Ramadan. Capek pulang tadarus, malas mandi malam, malas masak air panas, besok mau masak sahur. Perempuan-perempuan tidak mengambil berkah di bulan Ramadan. Makanya ada orang tanya ke saya ketika saya membimbing umroh, Ustadz boleh enggak kami nanti suami istri berhubungan intim di Ka'bah? Gue bilang haram, jangan di Ka'bah, di hotel. Gue bilang, oh iya Ustadz, maksud kami di hotel. Bilang, justru itulah berkahnya. Gue bilang, ambil berkah di Mekah, ambil berkah di Madinah. Makanya ayat Ramadan Pak berbicara hubungan intim. Banyak orang tidak mau. Dan tidak ada rumus di dalam Quran ketika berhubungan intim langsung mandi. Kata Aisyah, Nabi itu pernah tidur cuma dengan wudhu. Kalau habis berhubungan intim langsung mandi, wah gawat Pak. Berhubungan jam 12 mandi, nanti bangun jam 2 berhubungan lagi, mandi terus. Habis badan nih. Cukup wudhu tidur saja, kata Aisyah. Menjelaskan daripada Nabi SAW, boleh. Tapi ada syaratnya. Baris pertama 187 itu hubungan intim. Baris ketiganya Allah sebut fal'an bashiruhunna. Kalau ingin berhubungan dengan istri ada syaratnya. Apa syarat berhubungan dengan istri? Bashir. Berhubungan dengan istri itu Pak ada dua. Yang pertama jima, yang kedua rofas. Di baris pertama itu pakai kata rofas. Tetapi di baris ketiga dari rofas berubah menjadi bashir. Allah ingin sampaikan, kalau memang mau berhubungan dengan istri, syaratnya kasih kabar gembira dulu. Tanya ke istri, lagi siap enggak? Kuat enggak? Mampu enggak? Sehat enggak? Bashir, bawa kabar gembira dulu. Jadi kalau mau berhubungan intim, kata Allah, bawa dulu emas 1 gram, 10 gram, ya, bawa iPhone. Nah deh, Androidmu tukar iPhone. Nah, itu baru berhubungan intim. Nah, itu senang istri. Tanpa harus unboxing sendiri dia. Makanya ketika berhubungan intim kata Allah, bashir, bawa kabar gembira. Ini enggak, kadang bapak-bapak ini bawa hadis. Siapa yang menolak ajakan suaminya dilaknat malaikat sampai subuh. Itu aja yang dibawa. Kalau istrinya enggak mau, enggak juga kena laknat. Kalau badannya capek, kepalanya pusing, letih, lesu, lesah, pakai 187, bawa kabar gembira. Tetapi Bapak yang dirahmati dimulakan Allah, inti akhir daripada Ramadan di baris ke-6 ayat 187. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fal'an basyiruhunna di baris ketiga,
Sedangkan di baris ke-6, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nanti di ujung ayatnya, wala taqrabuha. Kata Allah di ujung akhir ayat Ramadan, jangan lagi dekati istri. Makanya ada hadis, Nabi mengencangkan ikat pinggang di 10 hari terakhir Ramadan. Nabi tidak pakai ikat pinggang. Kenapa dibilang Nabi mengencangkan ikat pinggang? Nabi tidak buka lagi celana, Nabi tidak buka lagi sarung di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang dikerjakan? Antum kata Allah, bukan antuna. Antum akifuna fil masajid. Hei laki-laki, iktikaf di masjid. Langsung Quran. Wala taqrabuha, jangan dekati istrimu lagi. Langsung dari Quran. Makanya 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu suratnya Inna Anzalna. Surat Inna Anzalna ini cuma 5 ayat. Lailatul Qadar itu kata Nabi cari di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir kata Nabi cari di malam ganjil. Malam ganjil itu cuma ada 5. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada hadis Nabi, gencarkan di malam 27. Kenapa? Kata Lailatul Qadar ini 9 huruf. Lailatu 4 huruf, lam ya lam ta. Al-Qadar 5 huruf, alif lam qaf dal ra. 9 disebut 3 kali. In anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr 9 kali 3 27. Kata ulama gencarkan di malam 27. Tapi Lailatul Qadar ini dibuka dengan kalimat wa ma adraka ma. Kalau ada ayat dibuka dengan wa ma adra, kepastiannya hanya milik Allah. Wa ma adraka ma khutamah, wa ma adraka ma hawiyah, wa ma adraka ma was-sama'i wa wat-tariq, wa ma adraka ma tariq. Kalau ada kalimat yang dibuka dengan kalimat wa ma adra, kepastiannya hanya Allah yang tahu. Jadi tidak pasti di malam ganjil, tidak pasti di malam ke-27, tapi kata Nabi cari di 10 malam terakhir. Jadi jangan sampai iktikaf nanti cuman malam ganjil. Kenapa enggak iktikaf, Pak? Ini kan malam genap, ngapain keluar di malam? Jadi salah juga. Itulah 5 amalan daripada bulan suci Ramadan. Saya ulang, 183 perbanyak daripada ilmu, 184 perbanyak sedekah di bulan Ramadan, jangan ketinggalan. 185 perbanyak belajar Al-Quran lagi, 186 perbanyak berdoa, 187 iktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kepahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dum thayyiban zid fi tuqad dhaliman wa nahnu gontor darussalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.